Agar semakin banyak suara yang didengarkan, kami memberikan kesempatan kepada rekan kami, mahasiswa Universitas Indonesia juga untuk bertanya. Silakan, langsung saja. Ini rekannya Bafis nih ya. Oke. Ya, langsung. Tes 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi ada satu hal yang belum ada di pembahasan tadi dan juga mungkin perlu diketahui. Yang pertama, ternyata pemerintah itu tidak hanya menekan... Namanya? Oh, maaf. Nama saya Farel. Farel. Dari Fakultas Hukum UI. Dari Fakultas Hukum, oke. Benar. Ternyata pemerintah itu tidak hanya menekan rakyatnya, tapi juga menekan mitra strategisnya, yaitu pemerintah daerah. Mitra yang harusnya strategis, tapi sekarang malah dibuat hierarkis. Ini ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya upaya untuk resentralisasi anggaran. Ya. Teman-teman tahu bahwa 1998 salah satu tuntutan dari mahasiswa dan juga rakyat Indonesia adalah otonomi daerah yang seluas-luasnya. Tapi bisa kita lihat sekarang, TKD dipotong sekitar 270 triliun, DAK, DAU, DBH juga masih menjadi permasalahan dari daerah-daerah. Implikasinya apa? Masih banyak program-program layanan dasar yang tidak bisa diakses oleh pemerintah daerah untuk diberikan kepada rakyat. Dan hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah rakyat sendiri yang menanggung. Seperti tadi dana BPJS, mereka nggak bisa punya jembatan yang bagus, jalanan bolong, dan sebagainya. Tidak hanya itu, kedua adalah terkait dengan lapangan pekerjaan. Kita tahu bahwa Indonesia sekarang lapangan pekerjaan itu lagi sedikit. Tapi kenapa sih tentara, kenapa sih Polri itu malah diluaskan beban untuk mereka bisa bekerja dan masuk ke ruang-ruang sipil? Ini yang harus kita tinggalkan. Jadi pertanyaan saya mungkin pertama bisa dijawab sama Abang dari Bang Dipo ya. Itu terkait dengan apakah benar terjadi resentralisasi anggaran dalam otonomi daerah ini dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah? Yang kedua terkait dengan lapangan pekerjaan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Farel. Nanti mereka akan merespon dari mewakili Golkar dan Gerindra, tapi Bang Dipo dulu. Ya, terima kasih Mas Farel, pertanyaannya bagus sekali. Jadi betul ini soal fiskal daerah ada hal yang sangat-sangat berbahaya menurut saya. Karena ketika terjadi pemotongan TKD tahun lalu itu sebenarnya dari daerah tidak diberikan instruksi apa saja yang perlu dikurangi. Jadi setiap daerah itu berbeda-beda apa yang mereka kurangin. Ada yang kurang kesehatan, ada yang kurang infrastruktur, tetapi tidak ada semacam guidance. Lalu perlu diingat juga kalau dulu temanya tahun lalu itu efisiensi. Tapi sebenarnya dari total keseluruhan itu tidak ada yang diefisiensi. Yang diefisiensikan adalah pemerintah daerah. Ya kan? Jadi secara total budget itu sebenarnya sama. Gitu, tidak berubah. Ya kan? Cuma dulu kita, ada yang berkurang efisiensi. Karena itu kata-kata yang dipakai. Tetapi betul, daerah ini sangat kesulitan. Dan saya rasa dengan begitu banyak cobaan Indonesia tahun ini seperti rupiah yang lemah, lalu inflasi dari luar negeri, saya rasa di daerah pun akan semakin kesulitan. Begitu. Lalu kedua soal lapangan pekerjaan, ini benar-benar kita juga di core sudah ngitung, karena tadi begitu berbagai macam masalah ya, rupiah yang lemah, lalu inflasi dari luar negeri, dan juga cost of fund, suku bunga yang naik, kita estimasi ada sekitar 15.000 sampai 20.000 lebih PHK terjadi tahun ini di atas tahun lalu. Tahun lalu sudah terjadi 88.000, ya kan? Jadi total mungkin tahun ini hampir 100 ribuan. Dan itu sebenarnya cuman yang pekerjaan formal, yang resmi. Ya kan, kadang-kadang kalau perusahaan, kalau yang bandel-bandel dia nggak kasih kontrak kerja dan segala. Jadi pengangguran, masalah-masalah ini seperti pekerjaan informal tetap menjadi masalah. Dan ini saya rasa betul sekali tantangannya sangat luar biasa tahun ini. Seperti yang saya bilang tadi dari Apindo, sebenarnya sudah ada survei dan itu mereka kebanyakan industri menengah dan besar. Mereka tidak ada rencana ekspansi 5 tahun ke depan karena faktor geopolitik dan juga faktor domestik juga. Dan banyak berbicara soal PHK tahun ini. Jadi memang tantangannya luar biasa buat teman-teman mahasiswa. Saya jujur saja cukup prihatin dan berempati ya. Soalnya itu dia ada 1,5 juta sampai 2 juta mahasiswa tahun ini yang sangat kesulitan mendapatkan pekerjaan. Dan satu lagi selain tadi ada resentralisasi anggaran dan dipotong dan sebagainya, kebijakan sekarang itu adalah kebijakan yang top down. Seperti contohnya MBG, koperasi desa dan sebagainya. Dan ini memperparah kondisi keuangan dan fiskal daerah tersebut. Benar Bang? Betul. Oke, Farel, terima kasih. Kita kasih kesempatan ya dari Gerindra dan juga Golkar untuk merespon. Bang Ramson terlebih dahulu. Merespon ya. Merespon tidak membantah, respon aja. Bagaimana kemudian soal daerah, ini tadi udah saya bacakan bahwa transfer ke daerah tahun ini, anggaran ini 692 triliun 993 miliar rupiah itu transfer ke daerah, itu termasuk DAK, termasuk DAU. Kalau soal memang efisiensi itu benar itu, karena sekarang misalnya kayak seperti kita anggaran kita untuk FGD di pemerintah juga
Itu udah berkurang jauh karena memang waktu itu Pak Prabowo menemukan di salah satu kalau nggak salah museum itu CCTV-nya itu bisa 20 kali harga biasa. Jadi beliau banyak menemukan hal seperti itu sesudah di total itu terlalu banyak. Itu memang efisiensi betul-betul terjadi. Soal tentara memang ada jobnya. Kalau seperti sekarang kan kalau nggak salah Pak Jenderal Maruli memimpin pembangunan jembatan-jembatan itu sejak mulai yang terjadi bencana di Aceh sama Sumatera Utara, beliau memimpin memang cepat pemasangannya. Kalau apa ini kita kadang-kadang kan di daerah tendernya lah ininya beliau karena memang mau cepat produktivitas itu terjadi. Terus tadi memang faktor geopolitik tadi itu sehingga banyak industri-industri memang kita banyak kalah bersaing. Saya terus terang aja saya kritik juga Menteri Perindustrian belum bisa memetakan antara keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Ini bisa kita dialog. Saya kritik kenapa tidak membuat kebijakan itu karena dulu waktu China sebelum masuk ke keunggulan kompetitif seperti sekarang ini membangun kereta cepat semua yang lain dulu mereka kalau kita ke Amerika tahun-tahun 90-an sekian itu setiap beli-beli yang kebutuhan sehari-hari yang itu hubungannya produknya apa Bang, China sama resentralisasi? Enggak, tadi saya udah jawab sentralisasi kan dijawab soal pengangguran. Memang industri kita itu keunggulan kompetitifnya komparatif aja berkurang. Padahal kalau keunggulan komparatif tenaga kerja kita masih relatif murah, raw material lebih murah, ya kan langsung ada. Jadi ada keunggulan-keunggulan komparatif. Ini seharusnya oleh Menteri Perindustrian dipetakan untuk didukung itu industri-industri mana dia yang bisa ini keunggulan komparatif ini untuk bersaing di luar untuk ekspor. Kalau net ekspor lebih tinggi dari impor, itu variabel untuk pertumbuhan ekonomi juga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sama menambah lapangan pekerjaan karena dia survive. Itu memang di situ diperlukan. Kalau itu kan ya gimana ya, dari dulu saya kritik juga. Cuman kalau kita kritik-kritik, kebetulan saudara kawan ini juga Menteri Perindustrian kan nggak mungkin saya terlalu kritik, ya kan? Jadi abang tidak berani menyampaikan bukan kebenaran. saya kritik, tapi tidak terlalu keras. Saya tidak terlalu keras. Jadi mau nanya nih, jadi sebaiknya justru pemerintah lebih memprioritaskan industri-industri tersebut dan membuat lapangan kerja dong dibandingkan MBG dan KDMP. Logikanya seperti kalau itu kan bukan soal anggaran, kalau soal ini kebijakan aja, nggak kebijakan, ya kan? Jadi kalau MBG kan beda dan memang tadi perlu efisiensi di MBG jelas. Perlu kan udah mulai sekarang proses pemetaan mana yang betul-betul memerlukan, mana yang tidak kan itu sedang berproses sekarang. Tapi yang disampaikan Farel tadi, Bang, ini tuntutan dari teman-teman. Ada juga perbaikan ada. Tapi gua akan stop. Karena itu gini, kepentingan rakyat kecil. yang disampaikan Farel tadi kayaknya masih kurang. Dampak dari pengurangan anggaran daerah itu membuat pemerintah daerah harus mencari tambahan PAD. Tambahan PAD yang paling cepat apa? Pajak. Di Pati, pajak UMKM naik 6%. Di Malang, pajak UMKM naik 10%. UMKM dipajak di pusat, dipajak di daerah. Ujung-ujungnya kebijakan ini membebani rakyat lebih dalam lagi dalam penderitaan. Kan itu maksud Farel kan? Contoh kedua misalnya PP 20 tahun 2026. PP 20 2026 itu dulunya alat ukur UMKM itu adalah modal, omset, aset, jumlah tenaga kerja, dan laba. Sekarang alat ukurnya tidak itu lagi. Kalau Bang Romson PT perorangan, dia punya hak dapat 0,5% pajaknya. Kalau Bang Abalin PT biasa, pendapatan dia 4,8 triliun, pajaknya 22% dikali 50% dikali laba. Itu kan? Ada 65 juta UMKM yang berkontribusi 61% PDB dengan 17% ekspor, sekarang terdampak. Ini problem baru. Lalu sudah di pusatnya dipukul seperti itu, di daerah dipukul lagi untuk meningkatkan PAD. Come on, sudahlah. Jadi kalau gitu bro, di ASEAN rasio pajaknya Republik Indonesia salah satu terendah. Berapa Bang? Sekitar 12%. Pajak apa tuh Bang? Ya itu pendapatan dari pajak dengan PDB. Jadi kita bukan masih rendah. Pajaknya ya? Pendapatan dari pajak. Rasio. Iya, yang anggaran di sini kan ada penerimaan pajak. Di sini
1.357 triliun. Bang, serendah-rendahnya kontribusi pajak pada APBN kita itu 84%. Dari apa? Loh, Oh, dari APBN. Iya dong. Ini bicara dari PDB. Bukan, artinya bahwa serendah-rendahnya akuilah bahwa gaji abang, gaji gua dari pajak rakyat. Oh iya, benar. Sudah. Jadi gini, bro. Gitu loh. Jadi, nah, kalau kemudian mau meningkatkan pendapatan dari pajak, tidak dengan cara yang selama ini dilakukan dengan membebani UMKM. itu Gini, Ya. UMKM itu berpunya jasa besar pada bangsa ini, Bang. Oh iya, jelas. Sebentar, 65 juta UMKM. Tenaga kerjanya berapa? Ya. Kontribusi mereka terhadap PDB berapa? Kontribusi mereka terhadap ekspor berapa? Angkanya jelas. Oke, kalau kemudian negara gagal memberikan pekerjaan pada rakyatnya, lalu rakyatnya dan kreativitasnya membangun kerja sendiri, UMKM sendiri, kalau nggak bisa dibantu, jangan dibebani. Jadi memang benar, UMKM kan diprotek juga. Makanya sekarang Bapak Prabowo membuat inovasi dengan menekan underpricing. Ini misalnya contohnya loh. Bang, ini beda kita underpricing ekspor, sama loh, UMKM. Iya, ini untuk itu intinya meningkatkan pendapatan negara. Karena kalau harga barangnya 2 triliun, tapi diekspor dihitung 1 triliun, padahal dari negara tertentu dikirim lagi udah 2 triliun, itu berarti basis pajaknya 1 triliun hilang. Oke. Nah, itu dari sisi pajak. Belum lagi Bang, dari bang, sisi sorry, Bang. devisa. Oke. Maaf, jadi jangan melebar. Jangan melebar ke sana. Bukan melebar, itu soal ekonomi. Bukan, Jadi bukan. soal Kita bangsa tadi ini bicara nggak tentang bisa hanya UMKM. dari Gini, sektor karena dong. ini nanti UKM, MKM tetap diprotek, Bukan, dilindungi. ini nanti akan jadi problem baru. Apa itu? Terjadinya underpricing dan sebagainya, lemahnya di mana? Loh, itu udah dari Sebentar, dulu. lemahnya di mana? Itu mau diperbaiki. Bukan, sebentar, lemahnya di lembaga mana? Bea Cukai kan? Oke? Perbaiki bea cukainya, bukan bikin badan baru. Bikin badan baru. Loh, karena- bukan dong. Nggak begitu, Bang. Oke? Kayak nggak tahu aja. Ya. Hutan kita kagak bagus, rusak segala macam digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab siapa? Kementerian Kehutanan. Ngapain bikin Satgas PKH? Nah, artinya bahwa Kayak kita nggak tidak tahu aja memperbaiki. kita ini. Bukan dong, Bang. Kalau ini yang rusak, ini kita perbaiki. Jangan ini kita tidak perbaiki, kita buat badan baru. Kadang-kadang perlu shock terapi. Kalau yang besar-besar itu, kalau UMKM memang kita proteksi. Tapi itu Shock terapinya Shock gimana, terapi Bang? perlu. Ada ketidakpahaman. Malah membela nih. Bukan dong. membela kapitalis besar. Bagaimana cerita yang membela? Iya dong. Bagaimana cerita yang membela? Bahwa kemudian kita ini seringkali, Bang, yang rusak di sini tidak kita perbaiki, kita buat lembaga baru. Rusak lagi tidak kita perbaiki, Kayak kita nggak buat tahu lembaga aja, baru. kita koreksi-koreksi kadang-kadang kementerian sama-sama. Bukan kita, kayak bro. nggak tahu, Bang, bahwa solusi itu tidak menjawab Jadi persoalan. kadang-kadang ada shock terapi, nanti Kalau sesudah normal baru, ya kan? Kalau shock terapi, Bang, bentuknya tidak begitu. Shock terapi itu clear and clean. Itu clear and clean. Lu bukan dong. Siapa pelakunya underpricing? Oh itu makanya langsung diambil alih. Ambil dulu. Ini soal lembaga baru. Itu Bang. udah lama, udah terlalu Loh, bukan. Lembaga lama. baru memang ada masalah public distrust juga sih, Bang. Saya juga yakin dari teman-teman. Iya, Kayak itu misalnya, problem, Bang. sorry ya balik lagi kita ke MBG. Iya, iya. MBG kan lembaga baru, budgetnya Badan besar gizi. sekali, ya kan? Budgetnya besar sekali. Indonesia belum pernah loh punya satu program sebesar itu budgetnya, Betul. 350 triliun, dan itu pun ternyata tata kelolanya Tapi nggak masalah. sampai segitu, baru diangka waktu itu si kepala yang Oh ya, lama mungkin bilang udah lebih, tidak tapi turun, intinya tidak lembaga turun. baru. Buktinya hanya 260 triliun. Itu pun sekarang ada perbaikan juga Maksudnya begini. atas tuntutan dari rekan-rekan mahasiswa. Maksudnya Ya, begini, jadi Pak. ada public distrust. Kementerian lembaga Kesehatan baru. ngurusin gizi nggak? Kementerian Kesehatan. Ngurusin gizi kan? Oh iya, iya. Oke. Ngapain dibuat badan gizi? Gitu loh. Kita itu demen banget bikin badan baru, Bang. Oke lah, itu pemborosan. Pakai saja yang sudah ada, perbaiki, yang kurang kita perbaiki. Kan begitu, tanpa harus buat badan baru. Kementerian Kesehatan ngurus gizi, bikin badan gizi. Kehutanan ngurus Tapi hutan. yang jelas dengan tuntutan teman-teman seperjuangan mahasiswa-mahasiswi ada perbaikan. Oke. Itu yang perlu. Oke. Iya. Oke. Oke, kita akan bahas itu. Kita akan bahas itu. Kami harus jeda, kami akan kembali saat lagi di Head to Head with Elvira.